Nah, berdasarkan info yang saya dapat, kalau di Nielsen itu, dari base-nya itu dari data BPS. Oke. Dari data susunan BPS, ya. Jadi si BPS ini punya data, nah diolah oleh si Nielsen ini menjadi variabel SES, yang menentukan SES itu sendiri. Karena emang pemerintah kan kita tidak mengeluarkan SES ya. Juga kalau di Indonesia kan tadi Nielsen ya. Oke. Kalau di Amerika juga mungkin cenderung sama, jadi pemerintah itu mengeluarkan data, sedangkan lembaga-lembaga risetnya itu yang membuat SES dan tidak hanya Nielsen. Iya. Namun kalau di Inggris itu beda, dia si pemerintahnya yang Mengeluarkan. mengeluarkan SES-nya. Jadi lebih terpusat lah gitu. Dan SES-nya juga cenderung beda ya dengan kita. Kalau di Inggris, tahu saya itu pakai level pekerjaan. Jadi misal kalau manajer, direktur gitu, itu beda nilainya. Iya. Lalu si manajer ini punya anak buah berapa, itu beda nilainya dengan misalnya punya anak buah 1 atau punya anak buah yang 100. Oh, itu acuannya ya. Berarti Itu kalau ada dia mau jadi poin-poinnya. negara maju, semua orang jadi direktur. Istilahnya. Iya, iya. Jadi sebagai acuan ya, pemerintah mungkin punya patokan, lembaga-lembaga riset ya mengikuti namun tetap dengan dasar-dasar perhitungannya masing-masing ya. Ya, karena variabel-variabelnya sih tidak ditentukan ya. Mungkin Betul. bisa jadi ada SES yang berdasarkan lifestyle digital mungkin. Iya, ya, karena sekarang udah jadi ini ya, lifestyle digital nih udah cukup masif lah ya. Jadi bisa jadi masuk ke dalam variabelnya. Ya, mungkin bisa kepemilikan internet lah, atau kepemilikan akun medsos misalnya. Ini misalnya aja ya. Ya, teman-teman Kode Marketing, balik lagi bersama saya di podcast Kode Marketing episode reguler. Dan seperti biasa, hari ini saya bersama Mas Aryo. Hai, salam. Ya, yang pasti kalian udah sering lihat lah ya, beliau di Indonesia Data atau mungkin di podcast channel Kode Marketing sudah sering memberikan insight maupun wawasannya mengenai experience dia di dunia riset kepada kita semua dan teman-teman Kode Marketing. Nah, kemarin kita udah ngebahas soal syndicated research nih Mas, terkait multi-client project research. Nah, sekarang kita mau coba deep dive lagi untuk ngebahas salah satu indikator research, yaitu data SES atau socio-economic status. Nah, mungkin boleh dijelasin dulu Mas, seperti apa sih data SES itu sendiri? Mungkin orang-orang masih banyak yang awam, atau mungkin udah pernah dengar tapi masih belum tahu apa itu SES. Ya, baik. Kayaknya SES ini udah pernah kita bahas di beberapa episode Sebelumnya mungkin ya. Cuman ternyata masih banyak juga teman-teman yang nanya nih, Terkait SES SES itu itu ya. apa sih gitu kan. Meskipun sudah kita jelaskan itu ada socio-economic status, mungkin masih banyak yang bingung atau belum aware sih terhadap SES itu. Ya mungkin kalau untuk lebih gampangnya kan kita kadang melihat menjudge orang itu ya, melihat orang dari status itu kan mungkin dari kaya atau miskin gitu ya. Cuman kaya miskin kan sifatnya kualitatif atau tidak jelas batasannya ya. Nah, SES itu adalah inisiatif di dunia riset itu untuk mengkuantifikasi dan mengklasifikasikan dari status orang, Status ekonomi dari orang-orang. sosialnya. Ya. Misalnya kaya, ya harus jelas nih batasan kaya itu apa nih? Apakah dari pendapatannya, dari pengeluarannya, atau dari pekerjaan atau yang lain-lain ya. Itu ada batas-batasan tertentu ya. Lalu untuk misalnya yang miskin gitu, itu apa sih yang membuat dia masuk ke situ? Nah, kalau di Indonesia sendiri ada lembaga-lembaga yang mengeluarkan SES itu sendiri. Contohnya Nielsen ya. Yang paling terkenal adalah lembaga riset Nielsen. Dia mengeluarkan SES. Kalau Nielsen tuh dulunya mengeluarkan hanya dari single question atau pertanyaan, yaitu adalah tingkat pengeluaran per bulan. Tapi pas ke sini sekitar tahun 2011 ya, 2011 ke sini itu mereka mengembangkan lagi pengukurannya tidak hanya dari satu pertanyaan, tapi dari beberapa pertanyaan. Misalnya ada beberapa variabel itu apa ya? Ada kelistrikan ya, misalnya pakai listriknya apa, terus sumber masaknya apa, apakah dia pakai
gas juga apa gas 12 kilo, ada gas 3 kilo, atau bahkan ada juga pilihan pakai kayu bakar. Oh, oke. Ya, karena di beberapa daerah masih ada yang pakai kayu bakar kan, Ya. seperti daerah-daerah pelosok atau mungkin rural area tuh kan sih pakai ya. Dan ada juga yang pakai arang kalau pilihannya. Terus ada pilihan lain tuh, yang kalau nggak salah pakai listrik ya, gas, dan sumber air minum. Oke, jadi awalnya ini berdasarkan pengeluaran aja ya, Mas. Nah, pengeluarannya ini diturunkan lagi klasifikasinya menjadi tadi ya, pembelian pemakaian untuk apa? Alat memasak, air minum, dan lain-lain sebagainya ini ya. Ya, soalnya itu yang single question tadi saya dapat info itu dari tahun 70-an Oh, dipakainya. Sedangkan pas krisis ini kan orang makin kompleks ya hidupnya, nggak cuma pengeluaran doang. Di tahun 2011-an kalau nggak salah, Nielsen membuat pengembangan lah dari sisi SES itu. oke, berarti variabel SES sendiri itu juga didapatnya dari based on hasil research ya, bukan kayak apa namanya, mungkin orang-orang para expert berkumpul terus menentukan acuannya. Jadi benar-benar based on research juga ya. Nah, berdasarkan info yang saya dapat kalau di Nielsen itu dari base-nya itu dari data BPS. Oke. Dari data susunan BPS ya. Jadi si BPS ini punya data, nah diolah oleh si Nielsen ini menjadi variabel SES yang menentukan SES itu sendiri. Karena emang pemerintah kan kita tidak mengeluarkan SES ya. Pemerintah tidak mengeluarkan, tapi pemerintah mengklaim jumlah orang kaya berapa, jumlah orang kategori middle berapa. Kemarin ada yang ngeklaim angka kemiskinan turun. Nah, itu gimana tuh? Ya, mungkin pemerintah punya batasan sendiri ya tentang miskin atau kaya ya. Dan itu juga saya dengar kemarin ada yang nge-issue ya. Iya. Ada yang memprotes juga batas kemiskinannya kok beda dengan yang di luar negeri gitu kan. Tahun-tahun sebelumnya. Ya mungkin menarik juga sih kalau pemerintah, bagaimana kalau pemerintah mengeluarkan SES ya. SES itu kan sebenarnya nggak cuma kaya miskin menengah ya. Jadi kalau di yang sekarang tuh kaya itu kan masuknya upper istilahnya. Yeah. Upper 1, upper 2. Kalau menengah tuh middle 1, middle 2, sedangkan yang bawahnya itu lower. Lower 1, lower 2 dibagi. Jadi ada 6 kategori. Ya kalau di SES sendiri kan ada A sampai C ya, sampai. Ya ada. Itu yang lama. Sebenarnya yang lama tuh SES A, B, C, D. Sekarang udah nggak pakai huruf lagi berarti. Sekarang kalau di Nielsen nggak pakai itu lagi, tapi sebenarnya mungkin yang teman-teman belum tahu, tidak hanya Nielsen yang mengeluarkan SES. Ada lagi lembaga lain yang mengeluarkan. Contohnya? Misalnya kayak Kantar juga mengeluarkan, dan lembaga riset lainnya. Ada juga yang masih pakai SES A, B, C, D. Itu sebenarnya masing-masing boleh mengeluarkan SES karena tidak ada undang-undangnya ya. Tidak diatur juga secara regulasinya. Iya, cuman memang harus ada effort untuk membuat metodologinya dan bisa dipertanggungjawabkan itu loh. Dan juga kan orang yang menggunakannya akan bisa menilai ya, apakah mungkin ya memang kategori range sekian sampai sekian ini memang masuk klasifikasi A, range sekian sampai sekian ini memang B. Iya. Dan mungkin sebagai informasi juga, kalau di Indonesia kan tadi Nielsen ya. Kalau di Amerika juga mungkin cenderung sama, jadi pemerintah itu mengeluarkan data, sedangkan lembaga-lembaga risetnya itu yang membuat SES dan tidak hanya Nielsen. Namun kalau di Inggris itu beda, dia si pemerintahnya yang mengeluarkan SES-nya. Jadi lebih terpusat lah gitu. Dan SES-nya juga cenderung beda ya dengan kita. Kalau di Inggris, tahu saya itu pakai level pekerjaan. Jadi misal kalau manajer, direktur gitu, itu beda nilainya. Lalu si manajer ini punya anak buah berapa, itu beda nilainya dengan misalnya punya anak buah 1 atau punya anak buah yang 100. Oh, itu acuannya ya. Berarti kalau dia mau jadi negara maju, semua orang jadi direktur. Iya kan? Kalau misalkan ya dia acuannya misalkan mau menjadi negara maju, apakah semua orang harus jadi direktur atau ya memang tetap akhirnya tetap ada klasifikasinya masing-masing di tiap masyarakat? Pasti ada, pasti ada ini ya, ada level-levelnya setiap orang ya. Nah kalau di kita mungkin belum ya kalau untuk pemerintahnya, tapi menarik sih kalau misalnya pemerintah ingin mengeluarkan SES ini, mungkin ada beberapa dampak
positif atau negatif mungkin negatifnya ya. ya. Apa tuh Mas dampak positifnya kalau memang pemerintah mau mengeluarkan data SES dan dampak negatifnya? Menurut saya sih kalau positifnya mungkin lebih terpusat ya, kan lebih kayak data itu terpusat dan mungkin lebih kredibel istilahnya ya, di dalam satu wadah gitu ya, seperti BPS, dan beberapa lembaga juga gampang nih mengacu mana nih, mengacu pemerintah gitu ya. Langsung langsung suatu lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan lah. Iya. Kalau negatifnya, nah ini kalau negatif takutnya dipolitisasi gitu ya. Oke. Memang tidak bisa lepas dari politisasi ya. Tapi memang kalau misalkan data itu diintegrasi oleh pemerintah kan artinya semua orang jadi punya acuan yang sama kan. Karena ini kalau acuannya aja udah berbeda ya semua orang akan dengan persepsinya masing-masing kan. Ya itu kuncinya, emang acuannya sama ya, betul ya. Betul. Karena kalau misalnya lembaga yang berbeda-beda kan ada yang ikut si A lah, ada yang ikut si B, ikut si C. Betul. Kan. Akhirnya kan datanya juga jadi bias kan dari si pemakai atau mungkin si pembaca atau consumer dari datanya itu sendiri. Ya, ya mungkin bisa juga nih pemerintah mengeluarkan data SES, tapi lembaga-lembaga lainnya itu tetap mengeluarkan sebagai pembanding istilahnya. Oke. Jadi sebagai mix and match ya istilahnya ya. Iya. Jadi sebagai acuan ya, pemerintah mungkin punya patokan, lembaga-lembaga riset ya mengikuti namun tetap dengan dasar-dasar perhitungannya masing-masing ya. Ya, karena variabel-variabelnya sih tidak ditentukan ya. Mungkin Betul. bisa jadi ada SES yang berdasarkan lifestyle digital mungkin. Ya, karena sekarang udah jadi ini ya, lifestyle digital nih udah cukup masif lah ya. Jadi bisa jadi masuk ke dalam variabelnya. Ya, mungkin bisa kepemilikan internet lah, atau kepemilikan akun medsos misalnya. Ini misalnya aja ya. Kalau mungkin yang jadi pertanyaan juga, kenapa income itu nggak masuk ke dalam SES, Mas? Kenapa hanya pengeluaran saja? Ya, menarik nih. Ini banyak pertanyaan seperti itu sih ya. Income kok nggak masuk ya? Karena padahal income itu sangat powerful ya untuk melihat di si orang kaya. Kalau orang kaya dan miskin kan kita ngelihat dari income biasanya. Betul. Kan, dari pendapatan ya. Cuman memang kalau di sisi riset itu pas nanyain ke orang, ke si konsumen, kalau income itu cenderung tidak menyebutkan. Contohnya misalnya saya ditanya income gitu, buat apa ini? Jangan buat pajak ya atau apa? Atau jangan kadang mereka lebih-lebihkan atau bahkan menurunkan gitu, tidak mengeluarkan saya jujur itu. Tapi bedanya kalau ditanya pengeluaran, mereka biasanya ya terbuka saja pengeluarannya berapa gitu per bulan. Beda sama income. Apakah di negara-negara lain juga sama ya, Mas? Orang-orang cenderung tidak mau menyebutkan income-nya ya. Tapi sementara mungkin ya negara tahu kan pendapatan per kapita masyarakatnya. Mungkin itu dikalkulasi dari pajak kali ya. Ya, pertanyaan pertama tadi kalau negara lain ya, negara lain justru di Amerika itu pakai income. Pakai income. Iya kan? Mungkin mereka terbuka mungkin ya. Justru mereka pakai income, beda dengan negara kita ya. Dan kalau buat pajak ya, pajak sebenarnya rahasia. Pajak tuh sifatnya kan rahasia ya. Gitu. Iya, dari sisi kita rahasia, kita kan nggak tahu pajak masing-masing orang-orang. Tapi pemerintah kan tahu karena mereka yang menerima duit pajak ya kan? Ya, asal datanya tidak bocor aja gitu kan. Ya sejauh ini sih Om, jangan sampai bocor ya kan. Kayak SES juga mungkin kalau terpusat pemerintah tahu SES ya, misalnya mungkin ada isu sosial juga ya. Kalau saya pikir, misalnya kita tahu keluarganya SES A, ini ada SES B, ada SES C kan. Apa nggak jadi isu sosial yang kacau gitu ya. Kamu SES D ini anak orang miskin ketahuan, itu SES A gitu. Ya mungkin itu dari sisi negatif ya, tapi kalau menurut saya kalau dari sisi positifnya kan orang jadi tahu nih, oh mana sih kota-kota yang secara SES-nya nih cenderung masih banyak SES D, SES E. Ini kan akhirnya jadi koreksi untuk pemerintahnya bisa lebih mensupport masyarakatnya kan kalau dilihat dari sisi positifnya. Ya menariknya itu kalau kita dari sebagai pebisnis mungkin kalau mau buka usaha kan tahu ya. Apalagi itu. Oh daerah ini wilayah ini banyakkan SES A nih ya, dan saya buka di situ deh usaha saya. Iya. Ya itu menariknya
mix itu ya. Jadi kombinasi SES dan geografis ya. Ya. Akhirnya kan jadi segmentasi market kan buat para pebisnis kan yang mana ini juga membantu lah. Iya. Karena memang ya seperti yang kita tahu juga kan masih banyak orang yang cari itu ya, bahkan para CEO pebisnis dan lain sebagainya mereka butuh itu untuk memarketkan produk mereka. Ya kemarin ada juga pebisnis yang info ke saya ngobrol ya. Jadi kalau dia saat ini tidak melihat SES sih, tapi melihat ke insting wilayah itu diisi oleh orang apa sih? Orang menengah atas lah, menengah bawah lah. Itu kan dari bisnis ya. Yeah. Tapi kalau saya pikir kayaknya menarik juga kalau kita combine gitu, data SES tadi, kita punya data SES, kita punya data wilayah. Ini misalnya katakanlah per kecamatan. Kecamatan A, oh ternyata di kecamatan itu SES-nya ini loh gitu. Yeah. Nah itu kayak mungkin bisa menarik bagi bisnis mungkin ya. Jadi kan produk yang dia akan jual juga nggak mungkin ditaruh di segmen yang berbeda gitu. Ya tergantung target marketnya dia kan. Oke, Mas Aryo, thank you untuk insight-nya terkait data SES, dan buat kalian para penonton dan audiens Kode Marketing yang mungkin penasaran sama data SES itu seperti apa dan juga bagaimana pengaplikasian dari datanya itu seperti apa sih, bisa subscribe di Indonesia Data dan bisa langsung melihat data yang sudah kita provide di platform tersebut. Dan buat teman-teman yang ingin memberikan saran kepada kami apabila ada salah satu tokoh atau mungkin expert tertentu yang bisa kita undang, boleh langsung komen aja di Kode Marketing. Thank you.